Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jami' azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyhadu wassalihin was sahabat wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa ila hadratis sultani awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Imam Baharuddin An-Naqsabandi wa Imam Abu Hasan Asy-Syadzili wa Imam Abu Hamid Al-Ghazali wa Imam Junaid Al-Baghdadi wa Imam Abu Yazid Al-Bastami wa jami' sadatis sufiyah wa ila hadrati Imam Abu Hasan Asy'ari wa Imam Abu Mansur Al-Maturidi wa Imam Muhyiddin Ibn Arabi wa jami' a'immatil muhadditsin wa jami' a'immatil fasirin wa jami' a'immatil mujtahid mutlaq Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali wa ila hadrati jami'i auliya Syafi Jawa khususan ila Mbah Said Ahmadullah Sunan Ngampel wa ila hadrati jami'i muassis jam'iyah Nahdlatul Ulama kullihim wa ila hadrati jami'i muassis ma'had fi Indonesia min ahli sunnah wal jamaah wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa li masyayikhina wal jami' ashabil huquq wal wajibat alaina wal jami'il mu'minin wal muslimin wal muslimat syai'illah lahumul fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. At-tsalitsu utawi kang kaping 3 An Ibnu Abbasin saking Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu muga-muga paridho subhanallah Gusti Allah anhuma saking Sayyidina Abdullah bin Abbas lan Sayyidina Abbas. Qala dawu sapa Sayyidina Abdullah bin Abbas qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh kanjeng Rasulullah nikmatani maghbunun fihima nikmatani utawi ana kenikmatan loro maghbunun iku disia-siakan fihima ing dalem nikmatani sapa kathir akeh minan nasi saking manusa rupane as-sihhatu siji rupa sehat, yang kedua wal farahu lan rupa longgar atau waktu senggang, waktu yang lapang. Bahwa riwayatkan hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari Al-Rabi utakan kaping 4 an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yukana ana sapa nabi ana iku yak jumeneng sapa nabi minan lali saking wektu wengi hatta tatafarata sehingga dadi abu dadi bengkak apa kodamahu dalam maknane kanjeng nabi fakultu maka matur supaya ingsun lahu maring kanjeng nabi lima tasna'u hadza ya Rasulullah lima ping napa tasna'u agawe panjenengan lampai panjenengan hadza iki hatta tatafarata qadamahu ya Rasulullah duh Rasulullah duh utusane Allah bapak ghafara temen-temen wis ngapunten atau ngapura sapa Allah Gusti Allah lakam kanthi panjenengan ma ing napa mawon takut damakan sisik mindam dikasih dosa panjenengan wa malan ban akhirkan akhir apa ma wala dawuh sapa kanjeng Nabi afala hibu an akuna abdan syakura afala hibu ana ta ora demen sapa ingsun an akuna ingin to ana sapa ingsun ana iku abdan ing kawula syakuron kang akeh syukuri muttafaqun sepakat sapa Imam Bukhari Muslim alaihi ngatasi sahih hadis hadza utawi hadis iku lafzu Bukhari lafaz Imam Bukhari wa nahwu tasbadane lafzu Bukhari fi sahihain ing dalam sahihnya Imam Bukhari Muslim min riwayatil Mughirah bin Syu'bah. Hadis ini masih menegaskan tentang pentingnya sungguh-sungguh dalam mendekat kepada Allah.
sungguh-sungguh dalam ngabekti datang Allah Subhanahu wa taala, mujahadah. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah dawakan Rasulullah pernah ngendika ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang sering atau paling banyak disia-siakan oleh kebanyakan manusia. Apa itu bentuk kenikmatan yang banyak disia-siakan, banyak tidak diperhatikan oleh kebanyakan manusia itu? Pertama adalah as-sihhatu, sehat. Sehat itu penting. Tapi kadang nek wis sehat lali ambek kewajibane. Nah ini sing sayang. Mestinya pompong sehat tidak hanya kewajiban yang dijalankan, bahkan kesunahan-kesunahan pun sebaiknya juga dijalankan. Ibadah-ibadah yang mahdhah dan ibadah ghair mahdhah juga dijalankan. Karena pada hakikatnya sehat itu adalah kenikmatan yang mahal. Sehat itu adalah kenikmatan yang mahal. Apunten nggih, wonten kula mboten nyebutaken nami. Ada orang yang waktu kebiasaan ini nyantai-nyantai, tahu-tahu perutnya itu nggak bisa buang angin, gampangane kembung. Nah kembung diobati nopo mawon gak mempan. Hanya untuk membuka jalan supaya bisa buang angin itu harus dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit itu pun betul rumah sakit yang biasa-biasa. Harus dokternya sampai dokter spesialis dalam, spesialis ini macam-macam. Puluhan juta. Hanya bagaimana bisa dia buang angin menjadi normal kembali. Pada waktu sehat tidak tahu bahwa itu adalah mahal, tapi begitu satu saja yang dijadikan tidak sehat, yaitu tidak bisa buang angin atau sakit kentut, niku sampai harus dibawa ke rumah sakit, bermakwah, diopname, diobservasi macam-macam, sampai dapat dokter ahli untuk bagaimana bisa dia buang angin, sampai puluhan juta dikeluarkan. Menunjukkan bahwa sehat itu mahal. Loh, kedai kula panjenengan sebagai manusia ciptaan Allah yang diberikan kesehatan ini tidak boleh sedetik pun kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberikan kita sehat. Karena sedetik kita melihat ataupun sewaktu sebentar saja kita lupa pada Allah, itu bisa termasuk kategori maghbun, nah, menyia-nyiakan apa yang menjadi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat, masya Allah, luar biasa. Pentingnya kesehatan. Padahal penyakit itu bisa tidak cuma ratusan, bahkan ribuan macam penyakit. Satu saja ditempelkan atau ditimpakan pada seseorang, maka akan merasa betul-betul merasa kesakitan sampai macam-macam, sampai akhirnya bagaimana supaya sehat itu nazar, menggunakan sehat ini itu bagian dari saking rasa penyakit yang dirasakan betul-betul berat atau menimpa itu, sehingga sampai susah. Tapi begitu sehat kadang lupa lagi. Nah, itu kadang memang sifat manusia itu kalau tidak diingatkan kadang selalu lupa. Maka dengan adanya sehat kemudian dicabut, sehat sakit kemudian sehat lagi, itu supaya manusia ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Dua kemungkinan itu bagian daripada cara melebur dosa yang bersangkutan.
supaya dosane gak terlalu numpuk-numpuk. Mila sebelum masuk ke dunia atau alam akhirat, di dunia sudah dikurangi dengan bentuk diberi penyakit atau diberi sakit. Kemungkinan pertama, jadi wong sakit itu ada kemungkinan pertama mungkin bagian daripada cara untuk menebus dosanya atau mengurangi dosa-dosanya, atau tidak untuk kemungkinan dia nggak begitu banyak dosa tapi kok masih sakit. Itu kemungkinan kedua adalah cara Allah mengangkat derajatnya supaya dia semakin dekat kepada Allah, supaya semakin banyak takarub dan istighfar dan makin banyak zikir kepada Allah, maka dengan diberi sakit itu akhirnya semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata sakit itu jangan selalu disalahpahami seakan-akan kita itu menjadi orang yang selalu pendosa semua. Belum tentu. Mungkin ada yang sakitnya karena dia pendosa sehingga dikurangi bebannya dengan supaya diampuni dosanya, maka diberi sakit. Tapi kemungkinan yang kedua, ya wong sing bersih-bersih kok masih sakit, ya kemungkinannya adalah bagian daripada untuk supaya seseorang itu menjadi semakin mendekat kepada Allah, supaya diangkat, ada alasan untuk diangkat derajatnya karena dia sabar, diberi sakit sabar, tidak pernah mengeluh, akhirnya derajatnya semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang kedua yang sering kita lalaikan adalah al-faragh. Faragh itu senggang atau waktu luang. Waktu luang atau waktu yang sangat lapang, tidak sempit waktunya. Nah, waktu luang itu mestinya jangan kemudian dibuang. Sudah luang kok malah dibuang dengan foya-foya atau sesuatu yang tidak ada gunanya. Justru luang itu maka diposisikan untuk yang bermanfaat, yaitu nopo maca Quran, nopo kegiatan-kegiatan sosial. Pokoknya jangan begitu luang terus dibuang-buang, jangan. Alasannya nggak ada kerjaan, akhirnya nyantai-nyantai, cangkuan, wifi-an, buang-buang waktu. Aduh, masya Allah. Ya, muga-muga sing ngomong ini sakit memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Kadang nek wis gak ono pekerjaan alih-alih wifi-an. Nah ini ya mungkin wifi-an atau mungkin browsing atau YouTubean dan sebagainya, kita ambil yang positif. Kita tidak boleh selalu suudzon. Bisa juga itu bagian daripada menambah wawasan. Tapi seharusnya sambil kita browsing atau sambil kita wifi-an itu tetap hati kita sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil wifi-an tetap istighfar, sambil wifi-an kita tasbih. Wah, itu insya Allah bukan termasuk kategori yang terbuang, karena tetap hubungan kepada Allah disambung, hatinya tetap ingat pada Allah sambil menambah wawasan. Mungkin ada berita politik, ada berita ekonomi, berita ini tidak apa-apa, asal adalah tetap mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, generasi saat ini yang biasa disebut dengan generasi Z, ya generasi Z itu generasi milenial itu, ini salah satu pertarungan yang luar biasa. Kalau generasi Z anak-anak yang lahir di atas tahun 2000, ya lahir di atas tahun 2000, saat ini mungkin remaja, kemudian dia lalai dengan menggunakan sosmed atau menggunakan media-media sosial yang begitu rupa isinya bermacam-macam itu, kemudian dia lalai. Maka kalau 1-2 orang mungkin nggak begitu ngefek, tapi kalau sampai generasi semua warga negara Indonesia yang usia-usia emas, usia-usia remaja begitu, mestinya dipakai untuk mengisi ilmu, tapi dipakai untuk hanya tiktokan, hanya main-main game-gamean, itu yang dikhawatirkan akan terjadi kolap satu generasi. Satu generasi akan tidak memiliki kemampuan untuk mengolah satu bangsa masa depan. Nah ini hati-hati. Kula panjenengan
satu sisi memang memberlakukan nggak boleh bawa HP semua, itu juga resiko, tapi diberikan kebebasan membawa HP 100% juga resiko. Nah, tinggal bagaimana masing-masing orang tua atau orang yang punya kepentingan itu bisa mengolah mana yang boleh digunakan, waktu apa, waktu mana yang tidak boleh menggunakan HP. Itu harus ada kemauan gitu orang tua memberikan pembinaan pada anak supaya tidak sampai lost door, satu generasi tidak ada yang punya kemampuan mengelola bangsa disebabkan oleh terlalu terlena dengan melakukan penggunaan wifi atau penggunaan sosmed atau penggunaan berbagai browsing yang ada di internet. Niki pertaruhan generasi akan datang. Maka sampai pemerintah membuat ya berbagai kebijakan-kebijakan, tapi kebijakannya ya kalau tidak dikawal dari unsur yang paling kecil yaitu rumah tangga, sekuat apapun kebijakan pemerintah tetap akan kualat, nggak ngatas. Maka benteng yang harus dipertahankan pertama adalah melalui keluarga atau rumah tangga. Kalau rumah tangga suami istri kompak untuk membina anak dengan sedemikian bagusnya, maka insya Allah dia tidak akan hilang kesempatan untuk menjadi pengelola bangsa akan datang. Tapi kalau anak diberikan bangun tidur sampai tidur kembali semua HP-an terus, akhirnya kepekaan sosial menjadi hilang, hambar. Kepekaan sosial menjadi hilang. Karena ketika kepekaan sosial hilang, maka dia hidupnya bagaikan mesin. Dia dikelola, dikendalikan oleh siapa yang punya medsos atau punya server atau punya program. Program itu bisa mendesain seseorang untuk bisa menjadi seperti ini, bisa seperti ini adalah melalui alat-alat media sosial. Maka kula panjenengan kudu waspada bahwa media sosial itu ibaratnya itu seperti lautan. Maka siapa yang bisa menyelam dan mengambil mutiara maka dia dapat. Tapi kalau dia hanya bermain-main di pinggiran atau di tempat-tempat solokan-solokan, maka yang dapat adalah kotoran-kotoran. Maka yang penting bagaimana panjenengan ikut masuk pulau panjenengan ini, bagaimana memanfaatkan media sosial itu jangan sampai disalahgunakan yang kemudian lepas dari kendali. Anak nggak bisa dikendalikan, ya harus bisa, karena orang tua itu adalah punya tanggung jawab masa depannya. Di samping masa depan kepada keluarga sendiri, juga masa depan kepada bangsanya. Maka kalau Nabi menyatakan nikmatani maghbunun fihi makatsirun nas as-sihhatu wal faragh, ini sebagai bagian daripada Rasulullah memberikan warning, peringatan, hati-hati. Ada dua kenikmatan yang kadang disalahgunakan atau kadang-kadang tidak digunakan semestinya, yaitu pertama kesehatan, yang kedua adalah lapangnya waktu atau kesempatan. Hadis yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah menjelaskan tentang suatu saat Rasulullah itu bangun malam, kemudian dilihat oleh Sayyidah Aisyah kakinya bengkak. Ternyata saking lamanya berdiri sholat, dari sholatnya saking lamanya sampai kakinya bengkak. Kemudian Sayyidah Aisyah enggak tega. Akhirnya Sayyidah Aisyah menanyakan, wahai Rasulullah, kenapa panjenengan kok sampai melakukan seperti ini sampai kakinya bengkak? Bukankah panjenengan sudah dijamin dosa-dosa yang lalu atau akan datang semua sudah diampuni oleh Allah? Mengapa kok sampai masih melakukan seperti ini? Bukankah mempersulit atau membuat sengsaranya panjenengan sampai kakinya bengkak? Ternyata Rasulullah memberikan jawaban yang sangat mengagumkan. Jawabnya, afala uhibbu an akuna minasyakirin atau abdan syakura. Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, apa kamu tidak kepingin saya itu menjadi hamba yang pandai bersyukur pada nikmat-nikmat Allah? Jadi Rasulullah sholat sampai bengkak kakinya, diingatkan oleh Sayyidah Aisyah itu, Rasulullah memberikan jawaban yang sangat mengagumkan, bahwa apakah tidak
kepingin saya itu menjadi hamba-hamba yang sangat ahli dalam atau pandai bersyukur atas nikmat Allah. Afalau uhibbu an akuna abdan syakura. Apa tidak senang kalau saya itu termasuk hamba yang ahli atau pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa walaupun ya kewajiban sudah dilaksanakan, tapi ada waktu senggang dimanfaatkan untuk sholat, untuk ngaji, untuk ini, untuk itu. Tetapi tentu ya membutuhkan tekad. Makanya dikatakan bab mujahadah, bab kesungguhan dalam berbakti kepada Allah, tidak setengah-setengah. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu juga betul-betul memberikan contoh. Kalau waktu senggang atau waktu malam beliau bangun tidur, kemudian ambil air wudhu, munajat kepada Allah, tidak hanya 5 menit, 10 menit, tidak, sampai waktunya lama, bahkan sampai kedua kaki beliau dikatakan bengkak. Bengkaknya itu karena ya mungkin peredaran darahnya atau bagaimana, sampai sehingga Sayyidah Aisyah itu tidak tega, kemudian mengingatkan, apakah tidak panjenengan sudah dijamin ya, bukankah panjenengan sudah dijamin ya ampun dosa-dosanya, mengapa kok melakukan seperti ini? Apa jawabnya? Ternyata jawabnya adalah afala hibbu an akuna abdan syakura. Apakah tidak ingin saya menjadi hamba yang ahli bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala? Ternyata bersyukur itu perspektifnya tidak sebatas berterima kasih atau alhamdulillah secara lisan, tetapi yang lebih esensi adalah bagaimana mewujudkan dia sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah, mulai ujung rambut sampai ujung kaki ini dipertaruhkan atau dipersembahkan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Itu sebetulnya hakikatnya. Kalau lesannya mungkin banyak orang alhamdulillah matur suwun, tapi apakah sampai ke dalam renung ke jiwanya atau sampai dalam kalbunya? Nah, ini yang maka mensyukuri nikmat yang hakiki tentu adalah melaksanakan semua perintah-perintah Allah dengan sepenuh hati dan meninggalkannya. Ini apa tadi? Jadi sebetulnya mensyukuri nikmat Allah itu adalah implementasi daripada muttaqin, takwa. Takwa itu adalah bagian daripada bentuk mensyukuri nikmat Allah. Ada yang melihat ya tetap dia beribadah, enggak ada yang melihat tetap ibadah. Ada yang muji tetap ibadah pada Allah, enggak ada yang muji tetap ibadah. Artinya apa? Sudah menjadi satu kekuatan yang mendalam bahwa ini adalah ciptaan Engkau ya Allah. Maka aku persembahkan semua yang bisa kami lakukan untuk Engkau, waktunya, pikirannya, tenaganya, hartanya, handetolannya, lingkungan sosialnya, semua bagaimana yang bisa mendapatkan pengakuan atau mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang sudah melakukan seperti itu, zahiran wa batinan, betul-betul lillahi taala, maka insya Allah itu bagian daripada wujud mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Mengatakan terima kasih, tapi setelah itu orang yang ngasih kembali atau berpaling, uangnya apa yang dikasihkan dibuang. Dalam arti kita sudah dikasih oleh Allah berupa fisik sehat, berupa waktu senggang, tapi kemudian kita tidak menggunakan, sama dengan kita membuang apa yang kita tidak diberikan oleh Allah. Nah, maka kita sebagai wujud bahwa kita itu adalah mensyukuri nikmat Allah, apa yang telah diciptakan dalam tubuh kita, mulai yang perangkat lunak maupun perangkat kerasnya, fisiknya maupun spiritnya, semua bagaimana supaya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang telah dilarangnya. Semoga yang ngomong begini diampuni oleh Allah. Manakala ada kekhilafan, kadang bisa ngomong tapi mempraktekkannya juga sulit juga, karena kita ini atau saya pada akhirnya adalah masih bisa sebatas ngomong, tapi menjalankannya juga masih berat. Tapi tidak boleh kemudian gak bisa menjalankan, gak usah disampaikan dia. Tidak, kita kan sama-sama
bahasanya adalah mutolaah atau mengkaji hadis Rasulullah. Maka apa yang bisa kita sampaikan, kita sampaikan. Persoalan kemudian kita belum sempurna ya, monggo sama-sama kita menyempurnakan supaya kita mendekat kepada apa yang ideal, apa yang didambakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak dan ibu serta hadirin, hadis yang pertama dan kedua ini menegaskan bahwa ternyata Rasulullah itu benar-benar betul-betul ya memang utusan Allah yang semuanya sudah menjadi contoh yang disuri toladani, yang bisa kita suri toladani. Maka Allah menyatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Atau ayat yang lain laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah dan bisa selamat di akhirat besok, ya tidak ada pilihan lain, maka harus bagaimana kita mencontoh pribadi Nabi Muhammad SAW. Dengan setapak kita mengikuti, lama-lama mungkin akan diangkat derajatnya oleh Allah sehingga kelak dikatakan sebagai itba kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan penegasan, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum. Kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah, maka akan dawuhnya fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum. Ikutilah saya, wa fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum. Rasulullah menegaskan, ikuti saya, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Nah, mencintai Allah dan Rasulnya tentu ya belajar, termasuk mutolaah, mengkaji dalam Al-Quran maupun hadis dengan sepenuh hati, kemudian kita jalankan. Insya Allah kemudian kita termasuk dicatat oleh Allah sebagai orang yang mencintai dan menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Al-Khamisu kang kaping 5, an Aisyah radhiyallahu anha annaha sayyidah Aisyah qalat sampai sayyidah Aisyah karena ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi idza takhala asyra ahya laila wa ayqadha ahlahu wajadta wa shaddal mizaro muttafaqun alaih. Idza takhala nalikanis manjing apa asu waktu hari apa al asu dina 10 dina selikur sampai 30. Ahya mongko menghidupkan sapa Rasulullah al-laila ing dalem waktu ini. Berarti ini adalah 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Itu yang dimaksud dengan al-asyra. Apabila Rasulullah sudah masuk pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka ahyan laila, Rasulullah menghidupkan waktu malamnya. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Untuk apa? Untuk ibadah, untuk mendekatkan diri pada Allah, berdoa, zikir, baca Quran, macam-macam. Iktikaf ya. Wajadda, dan sungguh-sungguh, artinya begitu bangun sungguh-sungguh dipakai untuk munajat, untuk berdoa, atau untuk sholat, atau untuk apa yang bermanfaat. Wasyadda al-mizar, dan mengencangkan sarungnya atau jaritnya. Artinya di sini penjelasannya adalah maksudnya beliau tidak sementara 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu tidak mendekat pada istrinya, tapi fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan wasyaddal mi'zaro. Artinya bahwa betul-betul dikencangkan jaritnya atau sarungnya dikencangkan, tidak mendekat kepada istrinya karena ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pulang memang ya, menyaksikan ngampel ini luar biasa. Kalau sudah malam 21 sampai malam 30 full, itu adalah menggambarkan bahwa umat Islam alhamdulillah masih banyak banyak yang menjalankan
sabda Rasulullah ataupun hadis Sayyidah Aisyah ini, idza dakhal asyra ahya, ya, idza dakhal asyra ahya laila. Ketika masuk 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, ahya laila, maka sama menghidupkan waktu malam. Sama itikaf. Sejak rumiyin, kalau walaupun sejak masih kecil tuh kadang diajak orang tua, ya. Nanti ya ke masjid, walaupun jauh, tapi ya karena ingin menghidupkan waktu malam. Tangan-tangan, berarti orang tua ngajak itu maknanya mendidik supaya kalau 10 hari terakhir pada bulan Ramadan jangan dipakai untuk tidur. Ya boleh tidur, tapi ya dibagilah. Misalkan satu malam itu adalah, anggap saja misalkan 12 jam, ya dibagi 3, mungkin yang sepertiga untuk istirahat, sepertiga untuk baca Quran, sepertiga untuk munajat, atau sepertiga untuk urusan keluarga, sepertiga untuk istirahat, sepertiga untuk munajat. Tapi nek sing pun kelas-kelas yang wali-wali Allah atau kelas-kelas ulama-ulama yang betul-betul menjalankan ibadah-ibadah yang luar biasa, saya yakin tidak dibagi-bagi, semuanya dipakai untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Salah tunggal kiai ini pernah saya ceritakan belum. Jadi kalau sudah bulan Ramadan itu santrinya tidak ada yang, bahkan putra-putranya nggak ada yang kuat mengikuti ayahnya. Kenapa? Semalam itu mulai maghrib, ya, kemudian isya, sholat tarawih itu yang dibaca 1 rakaat kalau nggak salah. Pokoknya satu malam tuh sambil dihayati maknanya sampai 30 juz habis. Jadi mulai isya ya, sholat tarawihnya itu sampai ke subuh. Jadi nggak ada yang kuat, makmumnya nggak ada yang kuat karena semalam suntuk dipakai untuk tarawih yang dibaca Al-Quran, karena beliau menghafal Quran, ulama yang alim, difahami. Kalau waktunya yang dibaca adalah ayat-ayat tentang azab, ya nangis, membayangkan wah beratnya azab. Kalau yang pas ayat ini dibaca ada ayat tentang ta'awudz, minta perlindungan pada Allah, ya berdoa sambil berrukuan gitu, masya Allah. Saya pernah sowan, jadi diceritakan kalau sudah malam Ramadan, bukan hanya 10 hari terakhir saja, awal Ramadan itu sudah seakan-akan waktunya hanya untuk Allah. Semua keluarga, semua santri-santrinya nggak bisa mengikuti karena mulai awal ba'da maghrib atau ba'da isya sampai subuh itu untuk sholat, dan sholatnya benar-benar dihayati maknanya. Al-Quran 30 juz semalam selesai. Ini belum kasih bisa cerita, belum bisa nggak tahu kapan. Mudah-mudahan keturunan kita nanti ada yang bisa seperti itu. Ya tentu Allah akhirnya memberikan, ya entah itu karena tujuan apa, tapi yang jelas karena merasa nikmatnya sebagai hamba Allah yang diciptakan iman padanya, akhirnya waktunya dipakai untuk munajat, untuk doa. Ya akhirnya ya saya yakin barokahnya seperti itu, akhirnya karomahnya luar biasa. Karomahnya itu tidak terkira. Kalau sudah punya hajat apa, nggak ada yang bisa. Artinya sudah apapun yang diucapkan akan menjadi kenyataan. Makanya akhirnya banyak yang sowan minta didoakan, karena ya antara beliau dengan Allah seakan sudah menyatu, sudah lengket, sehingga apa yang diucapkan akan banyak menjadi kenyataan, menjadi makhluk. Al-khamisu ta kang kaping 5 sudah ya, wal muradu al-asru al-awakhir min an syahri Ramadan. Jadi yang dimaksud dengan 10 hari itu adalah 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Wal mizan al-izan wa kinayatun an izalin nisa. Jadi kalau menerangkan itu ada sarahnya bahwa yang dimaksud syaddal mizan itu adalah seakan-akan menggambarkan dia mengencangkan pakaian ya supaya pisah dengan
Dalam arti pisah itu tidak bermain suami istri dulu, karena malam-malam terakhir di bulan Ramadan adalah dimungkinkan malam Lailatul Qadar, maka sehingga sementara tidak mendekat kepada istrinya guna untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sadisu takang kaping 6 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minidh dha'if wa fi kulli khairin. Al mu'minul qawiyyu ta wong mukmin al qawi kang kuat iku khairun luwih bagus wa habbu lan luwih dicintai ila Allah mugi Allah minal mu'mini dibanding wong mukmin al dhaifi kang lemah. Jadi banyak di keterangan-keterangan bahwa ternyata ada yang membawa penjelasan sampai gini, orang mukmin yang kaya itu lebih bagus daripada mukmin yang tidak kaya. Ini kalau dioncai bisa terjadi perdebatan, tetapi maknanya apa? Orang mukmin yang kaya berarti orang mukmin yang tidak meminta-minta itu jauh lebih bagus dibanding yang dalam kondisi pas-pasan. Tapi bukan berarti orang pas-pasan otomatis tidak bagus, belum tentu. Kadang zahiriyahnya pas-pasan tapi hatinya kaya. Buktinya apa? Qanaah. Buktinya apa? Dia selalu zuhud, tidak ke dunia. Itu juga bagus. Cuma di dalam perspektif yang lebih luas, di sini adalah mukmin qawi itu adalah kuat menjalankan ibadah. Fisiknya kuat dalam menjalankan ibadah. Tentu kuat akhirnya menjadi kuat dalam arti ekonominya, kuat dalam arti sehat fisiknya, kuat dalam arti status sosialnya mapan. Itu termasuk kuat. Kalau status sosialnya rendah, kadang mudah digusur oleh orang lain, mudah disepelekan orang lain. Tapi kalau status sosialnya mapan, bagus, maka itu termasuk juga kuat. Nah, Rasulullah mendakwakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbullahi minal mu'minidh dha'if, bahwa orang mukmin yang kuat itu jauh lebih dicintai oleh di sisi Allah dibanding orang mukmin yang lemah. Maka ini bisa menjadi motivasi kula panjenengan bagaimana bisa terus berikhtiar sekuat tenaga membangun generasi yang akan datang itu menjadi lebih hebat supaya tidak lemah. Sebab orang kalau lemah apalagi di bidang ekonomi itu rentan terjadinya kufur, ya. Kadal fakru ayyakuna kufron. Al-hadis aukamahkan. Resikonya orang yang fakir itu rentan terjadinya kufur, atau kufur dalam arti tidak mensyukuri nikmat Allah, atau kufur dalam arti bisa menjadi orang yang murtad. Resiko besar. Makanya ada sampai orang yang mudah dibeli itu karena ekonominya lemah. Maka di sini menjadi motivasi kula panjenengan bagaimana generasi Islam akan datang itu kuat ilmunya, kuat teknologinya, kuat ekonominya, kuat fisiknya, kuat politiknya, pokoknya segala aspek kehidupan kuat umat Islam. Maka insya Allah tidak resiko akan menjadi generasi-generasi yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niki menjadi salah satu kekuatan di kula panjenengan. Rasulullah memberikan satu penegasan, al mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'minidh dha'if. Khairun wa habbu ilallah minal mu'minidh dha'if. Bahwa orang mukmin yang memiliki kekuatan, ya, kedahsyatan dalam fisiknya, dalam ekonominya, dalam status sosial dan sebagainya yang kuat, maka itu lebih baik dan dicintai di sisi Allah dibanding orang mukmin yang lemah. Wa fi kulli khairin, dan dalam segala kebagusan. Ihris alama yang fuka, maka jagalah alama yang fuka, ingatasi apa yang membawa manfaat kepada kalian. Ketika kita punya sebidang tanah, itu manfaat kepada kalian, ya dijaga. Jangan kemudian sudah
punyanya itu dilepas, nggak punya apa-apa, akhirnya hidupnya lontang-lantung. Ya, ini kan termasuk salah satu resiko kalau hidupnya lontang-lantung, tidak punya ketetapan hidup, menjadi bahaya. Maka sebaiknya adalah kita setiap apapun yang membawa manfaat kepada dunia akhirat kita, maka harus kita jaga yang sebaik-baiknya. Termasuk aset yang paling kuat adalah anak atau generasi akan datang. Ini aset. Kalau anak dipertahankan, dijaga imannya, dijaga ekonominya, dijaga masa depannya, maka insya Allah nanti tidak akan menjadi bumerang kepada orang tuanya, tidak akan menghujat orang tuanya, tidak akan menuntut orang tuanya. Karena dalam salah satu keterangan disebutkan ada orang tua sudah mau masuk surga, ternyata anaknya di neraka. Akhirnya anaknya protes, saya bisa masuk neraka karena orang tua saya, maka mohon. Akhirnya orang tuanya terseret, tidak jadi masuk surga, kan bahaya. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang akan mendapatkan malapetaka manakala kita tidak membimbing atau membina anak, atau terutama iman dan mentalnya anak, jangan sampai kita pertaruhkan. Wasta'in billah wala ta'jaz. Wasta'inan jaluk tolong sapa sira billahi Allah wala ta'jaz. Ojo ngerasa apes. Jadi nek kita ada sesuatu langsung laporan yang Allah. Ojo merasa aku nggak punya. Nah, merasa lemah ini menunjukkan bahwa kita tidak menggantungkan sesuatu pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi memberikan penegasan wasta'in billah. Mintalah pertolongan pada Allah wala ta'jaz, dan ojo ngerasa apes sapa sira. Wa in asabaka syai'un fala taqul wa in asabaka maka tetkalan mengenani ka ing sira apa sing siji fala taqul maka ojo ngucap sapa sira lau anni fa'altu kana kaza wa kaza. Lau anni lamun sak temen ingsun iku fa'altu agawe sapa ingsun kana maka ana sapa apa fi'lun anu kaza mengkene wa kaza mengkene. Walakin tetapi kul ucap sapa sira qadarallahu qadara netepaken atau mesti akan sapa Allah wa ma lan uta barang akan kersa sapa Allah ing ma fa'ala maka agawe apa agawe sapa Allah. Gini maksudnya, apabila ada sesuatu yang menimpa kalian, maka jangan kemudian dek mula mau tak ngenak gak sida lah. Seakan-akan peran Allah tidak ada. Maka jangan sekali-kali kita mengatakan pada sesuatu, nek dek mula mau gak sida tak lakoni ngene malah ngene lah. Mengatakan dek mula atau lamun aku melakoni ngene maka gak jadi gini. Itu seakan-akan menafikan peran Allah. Gak boleh. Walakin kul qadarallah, semua sudah ditentukan Allah. Misalkan ada musibah, terus mengatakan mau gak gelem melok arahanku atau gak gelem melok ucapanku. Ungkapan seperti itu seakan-akan menafikan Allah. Ini tidak boleh. Harus mengatakan qadarallah. Misalkan ada kejadian musibah, maka langsung masya Allah. Artinya apa? Masya Allah. Apapun yang semua terjadi adalah atas kehendak Allah. Kalau sudah begitu, ya sudah serahkan pada Allah sambil minta pertolongan pada Allah. Karena apa? Fa inna lau taftahu amal syaitan. Fa inna lau moko sak temene kata-kata lamuno sekiranya atau mestinya nek gelem ngene lau fa inna lau moko sak temene kata-kata lau iku taftahu bisa membuka amal syaitan ing pintu amal setan. Jadi amal setan itu kadang bisa masuk kepada pintu ucapan lau itu bahasa Jawa nih lamuno awakmu gelem tak kandhani ngene. Ada kata lamuno itu menunjukkan seakan-akan menafikan peran Allah, itu yang membahayakan dan itu bisa menjadi pintu setan. Setan akan mengambil posisi seakan-akan menjadi penguasa di situ. Maka jangan sampai kita menjumpai suatu musibah atau menjumpai suatu masalah kemudian mengklaim seakan-akan nek awak mau gelem ngene seakan-akan dia menguasai lah. Kalau menguasai akan ditunggangi setan. Maka sebaiknya adalah ada musibah langsung mengatakan astagfirullah atau masya Allah.
La haula wala quwata. Langsung begitu, nanti setan nggak bisa masuk. Tapi kalau udah mengakui atau mengklaim awam gelem ini mau, nah, awam gelem ini seakan-akan Allah dinafikan, itu membahayakan. Setan akan masuk. Ini memang perlu penguasaan yang matang supaya kita itu tidak gampang-gampang dikuasai oleh setan. Kadang setan itu masuknya seperti itu, ingin mula mau gelem ini lah. Itu setan tuh akhirnya masuk, seakan-akan Allah dinafikan. Nah ini bahaya. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa diterima semuanya dan mudah-mudahan bisa mengamalkan sebagai al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minin dhaif. Mudah-mudahan kula panjenengan itu masuk mukmin yang sehat, yang kuat, yang derajatnya mapan ya, yang rezekinya melimpah ruah, dunia akhiratnya bisa dibatas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap kelak menjadi hamba yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada kurang lebih yang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Waffaqanallahu lima yuhibbu wa yarda wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.